guys, welcome back to aku Natasha Channel. Bersama kita ciptakan hari yang manis. Yeay! Jadi gitu ya, hari yang manis. Nah, ini dia profilnya. Kak PJ adalah leader dari girl band Seven Icon. Sekarang kesibukannya banyak banget. Mau tahu lebih lanjut? Yuk nonton. Oke, di sini itu kita akan bahas sesuatu yang positif. Oke, harus positif ya, gitu karena ya. Aku ngelihat di setiap orang pasti ada hal positifnya dan itu pengen digali. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi kamu melihat setiap orang tuh pasti punya positif side Sisi lah positif. ya. Dan aku sekarang mau belajar dari Kak PJ, kan banyak banget yang dipelajari sih, sungguh nih. Saya sendiri juga masih belajar sis. Bisnisnya luar biasa pokoknya. Iya, amin. Sekarang kita ketemunya di restoran sushi. Ya. Tapi kita pesannya ada menu baru dari Sushi Tei. Oh, ini, itu burger. Oke. Jadi sekalian Iya. talk show dan bang ya. Dan nyobain Oh iya. Jadi pengen nanya Kak, dulu sebelum dari Seven Icon, Kakak tuh ngambil kuliahnya apa sih? Dulu itu aku itu ngambil D3 fashion designer. Fashion Gitu. design, ngedesain. Ngedesain baju. Aku fashion business. Oh, kamu Aku bisnisnya fashion ya? business, Oh gitu. Tapi aku juga gak nyesel sih sebenarnya ngambil desain. Karena kenapa gak fashion bisnis aja? Kenapa? Bukannya jadi bisa ngedesain sendiri? Betul, tapi ternyata aku baru tahu passion aku sekarang tuh bukan di gambar atau penjahit. Passion aku sendiri tuh sebenarnya di bisnisnya dan di stylingnya. Itu kan sebenarnya kalau masuk ke bisnis aku Lebih bisa nyambung lebih ya? nyambung gitu dengan keinginan aku gitu loh. Cuman ya udahlah, well, jadi akhirnya ya ada ilmunya, tapi akhirnya gak kepake aja sih Terus sekarang. kenapa bisa loncat ke tiba-tiba jadi girl band? Oke, itu awal mulanya tengah-tengah lagi selesai kuliah waktu itu D3 kan. Terus aku tuh baca salah satu Facebook temen aku yang juga satu kampus ceritanya, juga di fashion design. Itu si Angel. Dia bilang nih kalau butuh teman-teman cewek yang mau jadi girl band apa segala macam gitulah. Iseng lah gitu, tanya, Jel masih buka nggak lowongannya gitu. Iseng awalnya guys. Akhirnya Angel bilang, ya ayo gabung. Ya udah, akhirnya dari awalnya kita berdua ngajak teman-teman, terus akhirnya dari situlah kita ngerakit gitu. Berarti itu udah kenal, ada beberapa yang udah kenal duluan? Udah, kayak Vanilla itu memang dia model juga kan di Surabaya, jadi ketemunya masih satu lingkungan ya kan. Kakak dari Surabaya? Vanilla, ya aku juga dari Surabaya. Aku juga dari Surabaya, jadi masih satu lingkungan ketemunya. Terus habis itu Mesti pun teman main aku, Mesti. GC sama Lindsay itu kenalnya di Jakarta gitu. Terus kalau si Natalie itu juga satu kampus, kok satu Enak teman. banget, udah satu grup kenal semua duluan. Iya, emang gitu. Jadi kita tuh karena sering pergi, terus jadi akhirnya ya karena udah kenal, ya udah akhirnya kayak gabungnya cepet lah, ngajaknya gabung cepet. Iya, berasa feeling dulu soalnya pas mau joget-joget. Walaupun sebenarnya tuh sebelum benar-benar membernya itu yang benar-benar fix itu sebenarnya ada member gelombang pertama yang akhirnya keluar, jadi sampai akhirnya fix yang terakhir itu gitu. Tapi gelombang pertama pun juga teman-teman semua, teman-teman Ya, main, lucu ya. teman-teman benar-benar teman main gitu, sampai akhirnya nggak kuat dengan ya mereka punya inilah Tempaan tersendiri, alasan personal sendiri lah gitu ya kan gitu, sampai akhirnya menuju ke satu tim yang benar-benar fix itu gitu. Terus emang awalnya suka nyanyi, suka nari ya? Nyanyi emang hobi. Iya, Kalau suaranya bagus banget sih. kalau ngedance itu belajar. Ada Pas belajarnya. Seven Icons baru belajar. Gitu. Jadi Susah nggak sih tergabung dalam grup kayak gitu? saya menyatukan suara sih. Menyatukan 7 suara jadi satu. Kita tuh berantemnya 2 tahun kali. Jadi kelihatannya kayak perform gitu, tapi padahal sebenarnya di belakang tuh kita berantem, yang satu ini berantem sama ini, gantian, nanti yang ini udah baikan, yang ini berantem sama yang ini, baikan nanti gitu aja. Tapi kalau yang satu berantem, otomatis yang 6 juga ngikut dong gitu kan. Ikut berantem. Jadi Ikutnya enak gitu. Iya, ikut suasananya juga lagi ricu karena ya kita waktu itu masih umur 20 tahun, masih labil-labilnya, masih gampang ke provokasi. Jika kita belain yang mana nih? Kita belain yang ini apa yang ini?
gitu. Jadi kayak masih bocah ya kan gitu. Nah itu yang Serunya di sana kan? iya, jadi kan selama 2 tahun awal tuh kita masih sering banget ricuh kadang-kadang bener-bener Tinggalnya? pericuh. Tinggalnya bareng memang ya? Tinggal bareng. Oh, pantes. Tinggal bareng ya. Siapapun kalau kayak kita lagi covid ini juga tinggal bareng pasti sama siapapun pasti ada. Kalau terus-terusan pasti ada lah. Pasti, Ada ya. konflik lah. Kayak saudara kandung aja Iya, normal juga sih. berantem kan, apalagi ya ini saudara ketemu gede gitu. Jadi pasti ada aja, belum lagi cewek semua. Kalau yang satu baru selesai masa-masa periodnya, yang satunya lagi mau period. Iya. Ini gitu aja ya kan, jadi kayak mengalami gantian gitu loh. Jadi susahnya kalau di sana lebih bukan ke performnya tapi lebih ke saling ke anggotanya ya. Ya sebenarnya kalau kita nggak solid di dalam pasti akan mempengaruhi perform juga kan. Oh ya benar sih. Pasti. Cuman ya itu yang kita sadar kita harus belajar, kita harus bertumbuh di area itu. Jadi kayak aku bersyukur itu harus dilaluin, akhirnya membuat aku jadi kayak bisa bantu apa ya, milah gitu. Kalau berantem ya berantem aja, tapi profesional dalam pekerjaan harus tetap terjadi gitu. Dan itu yang memang ternyata aku lihat teman-teman aku juga semua bertumbuh di area itu. Jadi walaupun di rumah kita gontok-gontokan, tapi ketika kita harus perform, kita sadar kita satu grup yang harus kasih give the best buat para penonton gitu. Jadi Udah beda belajar lagi gitu. kedewasaan ya di sana ya. Yang Jadi dipelajari. salah satunya one of them ya kan, di area itu kita jadi banyak grup. Jadi yang momen-momen paling menyenangkan tuh apa sih Kak? Momen paling menyenangkan itu sebenarnya sama mereka tuh selalu nyenengin ya. Walaupun lagi berantem pun juga itu kalau dibahas sekarang itu sebenarnya kita suka ketawa gitu. Kok bisa ya dulu kita berantem kayak gitu gitu. Jadi Bisa dibilang ya 2010 sampai 2015 itu masa-masa kita benar-benar aktif ya. Jadi hampir 5 tahun kita bareng-bareng. Ya pasti berantemnya ada, ya kan. Tapi kalau dibahas sekarang, justru kita bersyukur gitu. Punya 5 tahun yang bisa kenal satu sama lain. Kasarnya kayak kita beda mama, beda bapak. Tapi kita harus dipaksa jadi satu sister gitu kan. Jadi kalau sekarang kita bahas tuh kayak ya ternyata baru sadar kalau masa bertumbuhnya kita itu ya kita ini aja gitu. Jadi kalau bilang sahabat ya mau nggak mau persahabatan kita tuh lebih dari Seven Icons gitu. Iya, Bener. sesuatu yang nggak bisa digantikan. Sambil lah kita makan Iya, ya boleh, biar boleh. sesumitnya diangkat terus terus kayak Terus pengen nanya, aku penasaran sih, kenapa bisa sampai udahan gitu? Kayak semua orang pengen tahu deh, kenapa bisa sampai udahan? Kan lagunya booming banget. Nggak, aku nggak mau, aku fales. nol dulu ya. Makanya, Jadi kenapa bisa udahan itu pada basicnya karena 2015 itu Lindsay sebenarnya ada beberapa yang menikah, Vanilla, Lindsay, Angel, dan kebetulan mereka tuh suami-suaminya itu dapatnya orang luar pulau, bukan orang Jakarta. Jadi kita mendukung lah sister kita untuk nikah dan dibawa keluar kota. Dan kita realize gitu kalau kita bikin grup ini dengan orang-orang yang baru kayaknya akan susah karena kita sendiri aja yang udah gabung 5 tahun itu berantemnya masih banyak gitu. Udah mencocokkan beberapa kepala ini banyak banget, jadi kita kayak ngerasa ya udahlah stop aja gitu. stop aja. Ya kayak kita dukung dukung profesi teman kita satu-satu gitu dengan di bidang yang lain, misalnya kayak Mesti lanjut ke sinetron gitu ya kita dukung gitu. Terus kalau aku mungkin gue suka ke bisnis ya Kita kan. lanjut nyanyi kan? Sebenarnya nyanyi itu kita akan lanjut lagi. Aku lanjut lagi nih. Oke ya, informasi sedikit aja. Tunggu. Iya kita bakal comeback. Oh ya? Ya belum ada yang tahu sih. The first di sini ya? The first di sini ya. Ya the first ini kita emang lagi persiapan. ya persiapan. Semangat ya. Ih, nggak sabar. Baik, Banyak kita- loh fansnya. Sebenarnya kita lagi diem. Kita lagi diem karena kita ya nggak mau gembor-gembor, tapi mau give the best aja gitu. Oh.
Iya. Membernya semua masih sama kan? Sama. Membernya nggak berubah. Iya. Ih, semangat ya. Membernya nggak berubah. Kuat. Membernya nggak berubah. Kuat. Nggak berubah. Kuat. Tuh, cuma kita mungkin ya udah mature juga, jadi kita nggak mungkin perform dengan skill ngedance yang segitu aktifnya, ya kan? Jadi kita bakal tampilan baru lah kita bertujuh. Gitu. Boleh tanya genrenya nggak? Boleh lah. Oh, genrenya apa Genrenya nanti? mungkin sebenarnya kita udah nggak masuk ke kiblat K-pop ataupun Indonesian pop sih. Karena kita udah mikir lagu-lagu indie sekarang genre lagu indie sekarang lebih banyak diminati kan sama orang kan. Jadi mungkin kita akan tetap pop tapi lebih ke sama genre musik yang bisa dibuat live musikan gitu loh. Jadi kita pun juga nanti ngedance-nya tetap ada tapi mungkin cuma kecil lah. Di genre. Ya, join genre aja. Semangat, sukses ya, sabar nih. Ya, dia masih rahasia sebenarnya. Benar kali dibuka di sini. Iya. Oh. Terus selama lagi vakum, itu kakak kesibukan ngapain sih? Selama lagi vakum sekarang ini, nggak sih, kalau vakum bisa dibilang vakum mungkin secara entertainment iya sih ya, udah nggak fokus lagi lah ya sebenarnya gitu. Tapi aku lebih mengarah belajar bisnis aja sekarang kebanyakan. Jadi kayak emang aku tuh orangnya kan workaholic banget ya, gitu. Aku suka banget kerjaan apapun yang, tapi aku suka tuh kerjaan yang challenging gitu. Jadi yang memang harus menguras otak dan tenaga gitu, aku kayak hobi gitu dan aku willing untuk ngelakuin gitu. Jadi so far sih aku kayak belajar banyak bisnis food and beverage, terus bisnis yang lagi happening sembako. Ya kan? Ini hebat sih bisnisnya, jadi yang emang yang orang lagi booming langsung jalan lagi. Terus sama ya paling aku lagi jadi asisten lawyer aja sih, karena aku juga pengen lagi belajar tentang kasus-kasus gitu. Ya Kok bisa ya? Kok bisa ya satu cewek ini semuanya bisa gitu? dari franchise jalanin, terus habis itu bikin ini juga ya sekarang, bikin YouTube juga ya? Iya. Ini luar biasa sih, aku nggak ngerti lagi. Konten kreator ya bener, emang aku juga lagi, itu juga something yang baru sih konten kreator, karena selama ini kan biasanya aku dibuatin konten terus habis itu tinggal ngejalanin ya kan, namanya juga kalau misalnya lagi main sinetron deh ceritanya udah ada, aku tinggal meranin gitu kan. Kalau di sini tuh kayak dituntut untuk bisa punya ide konten tiap hari. Jadi kayak pertama susah banget sih buat aku, kayak aduh mau konten apa sih gitu. Tapi sekarang ternyata waktu dijalanin aku baru sadar gitu, aku bangun tidur, oh ya hari ini konten ini, kayak segitunya gitu. Jadi ternyata something yang kalau konten ini tuh ternyata adalah ketika kamu ngejalanin itu akan hidup dalam diri kamu gitu. Tapi kalau kamu nggak mulai, misal nih, dulu kan aku selalu alasan, kakakku yang cewek itu kan kerja di digital marketing kan. Jadi dia S2-nya pun di daerah digital gitu loh. Dia udah ngomong nih dari berapa tahun silam, main digital, akan happening. Ngomong terus, tapi aku nggak ngelakuin apa-apa karena menurut aku kayak aku nggak tahu mau ngelakuin apa digital kayak gimana. Aku bilang kayak gitu. Ya bikin aja kamu vlog sehari-hari apa, ya mau apa, mau gimana gitu. Aku nggak ngedengerin, itu udah dari 5 tahun yang lalu kakakku yang ngomong. Dia udah ngomong akan happening, cuman aku nggak ngedengerin. Nah, begitu aku coba sekarang, hari pertama susah banget ya kayak mikirin ide apalagi. Tapi ternyata kalau kamu mau ngejalanin 1 hari, 2 hari, 3 hari, setelah seminggu itu kayak jadi hidup dalam diri kamu. Jadi kamu tinggal bangun tidur, kamu tahu kamu bakal mau bikin konten apa. Dan banyak hal, kayak misal nih temen aku kemarin, dia posting doang nih di sosial media, aduh mau olahraga, males nih. Itu karena aku udah terbiasa bikin konten, aku bisa ngebales DM dia, ngebales story dia. Aku bilang, sekarang lu search konten olahraga di atas kasur, terus lu bikin konten buat kalian yang olahraga lagi males. Spontanitas. Kreativitasnya jadi kayak tanpa batas ya. Yang penting mulai dulu ya. Yang penting mulai dulu memang bener. Tapi itu pasti akan ngikutin gitu. Kayak sekarang nih kita tiba-tiba muncul, kita bisa dari sini bikin konten entah apa gitu. Iya, misalnya bikin game ini
mulut difulin pakai takoyaki sambil menyanyi, bisa siapa yang bisa dapat apa, itu konten anyway gitu kan. Hal simple gitu, jadi kayak ya itu ternyata tuh bisa kalau kamu mau mulai aja dulu gitu. Kalau kamu udah kepentok dengan aduh nggak ngerti mau konten apa, nggak jadi nggak jalan-jalan, nggak akan ada kebiasaan baru yang terjadi setelah itu gitu. Nanti kita coba dulu, nanti tahu pasnya di mana gitu. Bener, ya. cobain aja semua, mau fashion, mau beauty, mau makan, mau traveling. Nanti kalian yang akan tahu, oh kalian tuh sukanya di mana, itu yang akan jadi habit baru. Tapi aku bingung beneran. Gimana caranya kakak semuanya bisa gitu? Kan dari entertain terus habis itu ke bisnis. Nah, bisnis. Nggak semua orang entertain langsung bisa ke bisnis loh. Ya. Masa sih banyak loh? Enggak ya? Yang kamu kenal? Tapi kan bisnisnya benar-benar kakak jalanin sendiri biasanya. Iya. Ada orang yang kita pakai nama kita kerja sama aja. Kalau ini kan benar-benar jadi gitu. Soalnya aku tuh orangnya kalau misalnya, jadi gini, kita tuh harus punya mindset sih sebenarnya. Ketika kita mau belajar sesuatu, jangan setengah-setengah. Ya, jadi dalemin. Kalaupun misalnya kadang orang tuh banyak ketakutan gini nih. Oke, kalau gue belajar, gue dalemin, terus gak sukses, gue buang waktu. Nah itu harus dihapus. Karena sebenarnya mindset buang waktu itu nggak ada. Kalaupun apa yang kamu lakukan itu gagal pada akhirnya, itu kamu nggak akan pernah buang waktu. Karena ada pelajaran di situ yang berharga. Ya. Gitu. Walaupun gagal, in the end itu nggak apa-apa. Tapi ilmunya tuh bukan berarti nggak akan kepake. Pokoknya coba dulu yang terbaik. Gagal itu pasti soalnya. Kayak orang kuliah, sekolah, ujian, gagal. Pasti ada nilai jelek sampai jadi nilai bagus gitu kan. Tapi siapa tahu dari sana beloknya ternyata ke arah lain yang emang ternyata kita banget ya. Bener, bisa juga. Bisa gitu. Kayak misalnya fashion design. Kadang kalau misalnya aku mau nyesel juga ya kenapa aku ngambil desain nggak fashion bisnis. Tapi ternyata emang nggak ada yang gagal gitu ketika aku nggak pakai itu sebagai desainer juga. In the end sekarang aku nggak jadi desainer anyway. Tapi ternyata dari situ aku jadi belajar tahu bagaimana cara mix and match baju. Ya kan, ini jadi kepake. Iya kan? Gitu. Pemilihan warna ini campur ini nanti jadi warna apa, bagus atau enggak jadi kepake. Benerin baju, misalnya dadakan nih aku harus ke Bali tapi aku kayaknya bajuku itu aja, ya udah aku tinggal baju sama baju apa aku jahit dikit jadi kepake. Hal simple, ya kan, yang kayak gitu. Jadi ada yang sia-sia apapun yang dipelajari ya. Yang penting serius pas belajarnya ya tadi belajar. Oke, kita makan dulu. Mau nyobain ini nggak, Kak? Burger, tapi di sushi Thai. Kita coba yuk. Penasaran kan? Ini salah satu yang nggak nyambung, tapi siapa tahu nyambung. Dan siapa tahu jadi loh. Seperti tadi, coba aja dulu. Nggak ada yang salah kok, nggak ada yang sia-sia ya. Dia buka brand baru. Kenapa ya? Tapi pertanyaannya ya. Ya itu kenapa ya? Kenapa ya? Coba ya, burger, tapi di restoran Jepang. Rasa. Kita coba ya guys. Tapi tadi kenapa kita nggak tanya ya? Kenapa gitu Iya, ada ini? Ini kayak perlu nih jawabannya. Gimana?